Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku akan melanjutkan penjelasan tentang kurva pasar persaingan sempurna yang kemarin, yaitu tentang penawaran jangka pendek dan jangka panjang pasar persaingan sempurna. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai yang jangka pendek ya. Kurva penawaran jangka pendek untuk produsen individual merupakan kurva MC saat posisi naik, yaitu di atas kurva AVC atau Average Variable Cost. Sedangkan kurva penawaran jangka pendek secara total merupakan penjumlahan dari seluruh kurva produsen yang ada di pasar. Misalnya nih, di pasar persaingan sempurna terdapat produsen A dan B. Maka terbentuknya kurva penawaran masing-masing produsen bisa kita lihat di kurva berikut ini. Perusahaan A penawarannya di P1 dan Q1, sedangkan perusahaan B penawarannya di P2 dan Q2. Untuk kurva penawaran pasar secara keseluruhan merupakan gabungan dari setiap kurva penawaran produsen yang ada di pasar persaingan sempurna. Selanjutnya kita bahas mengenai equilibrium permintaan dan penawaran. Tercapainya equilibrium di pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek dimulai dari terpenuhinya equilibrium pasar secara keseluruhan. Lalu setiap produsen menyesuaikan kuantitas output mereka dengan harga pasar yang terbentuk. Dengan demikian siklusnya akan terus berulang. Dimulai dari terbentuknya titik equilibrium di pasar secara keseluruhan saat harga sebesar P2 dan kuantitas sebesar QT. Dengan harga yang sudah terbentuk di P2, masing-masing produsen menyesuaikan kuantitas output, yakni sebesar QE, sehingga terbentuklah equilibrium produsen secara individual. Sekarang kita masuk ke penawaran jangka panjang. Dalam pasar persaingan sempurna, terdapat dua asumsi pada periode jangka panjang, yaitu kesempatan untuk mengubah kapasitas produksi dan kesempatan untuk keluar atau masuk dari pasar. Produsen akan masuk atau keluar pasar pada saat profit sama dengan nol. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Equilibrium satu produsen dalam jangka panjang tercapai ketika P sama dengan NC. Ini adalah kondisi maksimalisasi profit. Pada saat itu, P juga sama dengan minimum average cost atau AC, sehingga profit adalah nol. Dari hal tersebut, terbentuklah kurva penawaran jangka panjang untuk keseluruhan pasar, karena saat profit sebesar nol adalah setara dengan minimum AC. Maka, kurva penawaran yang terbentuk berupa garis lurus mendatar atau kurva elastis sempurna. Sehingga setiap harga yang berada di atas level tersebut, atau P lebih besar daripada minimum AC, maka akan menghasilkan profit, sehingga mendorong produsen lain untuk memasuki pasar dan menambah kuantitas produk yang ditawarkan. Sementara harga di bawah level atau P lebih kecil daripada minimum AC akan mendorong produsen keluar pasar atau mengurangi kuantitas penawaran produk. Selanjutnya mengenai pengaruh perubahan permintaan pada equilibrium jangka panjang. Pada posisi awal, ketika pasar hanya berisi beberapa produsen, pasar berada dalam keseimbangan yaitu di titik A, seperti terlihat di kurva sebelah kiri. Peningkatan permintaan dari Q1 ke Q2 mendorong kenaikan harga, yaitu dari P1 ke P2, sehingga menggeser titik equilibrium dari A ke B, sehingga sekaligus menambah besarnya profit yang diterima produsen. Dalam jangka pendek, keseimbangan pasar secara keseluruhan akan bergeser dari AT ke BT, kurva sebelah kanan. Peningkatan profit ini menarik produsen lain untuk masuk ke pasar, sehingga mengubah equilibrium pasar menuju titik CT. Perhatikan bahwa garis horizontal yang menghubungkan titik AT dan CT membentuk kurva penawaran pasar jangka panjang, yaitu kurva elastis sempurna. Dalam jangka panjang, setiap produsen akan menyesuaikan diri dengan harga yang berlaku, sehingga kembali membentuk titik equilibrium yang baru, yaitu titik G. Oke, sekian dulu ya video pembelajarannya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe YouTube aku ya.